Pernah nggak sih kalian ngerasa bosan dengan rutinitas kalian? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, main sosmed, tidur, terus ulang-ulang kayak gitu. Kayak robot jadinya. Dan ironisnya aku juga merasakan hal yang sama ya di 30 Days Challenge ini. Dimana aku di hari ke-20 kayak mulai itu-itu aja kayaknya. Nah, rasa bosan itu bukanlah musuh, tapi sebuah alarm bahwa kita akan mencapai sesuatu. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Dirga di 30 Days Challenge Talking Into the Camera. Hari ini adalah hari ke-25 aku ngomong di depan kamera. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya. Hari ini aku mau jujur, sebenarnya aku udah bosan untuk take 30 Days Challenge ini. Ini berbeda sekali dengan awal-awal ya. Awal-awal hari pertama sampai hari ke-19, 20 mungkin aku selalu excited. Wah, aku mau bahas apa ya? Aku mau pakai lighting gimana ya? Aku mau pakai lensa apa ya? Selalu ada hal baru yang membuatku excited untuk take tiap hari. Namun sudah lewat day 20, aku mulai merasa, kok bosan ya? Aduh, take lagi ya. Dan seperti yang kita semua alami, ketika merasa bosan, kita akan menganggap itu sebagai sinyal kegagalan. Kayak, aku kayaknya gak cocok nih buat ini. Kayaknya aku gak berbakat, gak passion di sini. Namun setelah aku bengong sebentar, aku sadar bahwa rasa bosan itu bukan hanya sebuah fase dalam suatu konsistensi, tapi juga hal penting. Itu tuh adalah sinyal bahwa kita akan, jika sedikit lagi melakukannya, kita akan membuat sebuah terobosan baru. Jadi pada video ini aku akan bahas tentang bagaimana rasa bosan ini menjadi hal penting dalam perjalanan konsistensi kalian. Oke, jadi aku akan memperkenalkan konsep yang namanya tembok kebosanan. Sebuah perjalanan yang menuntut konsistensi seperti proyek, tantangan, atau membuat kebiasaan pasti memiliki pola yang sama. Yaitu yang pertama ada fase bulan madu di mana semuanya baru, kamu excited untuk mengerjakannya. Kemudian ada fase tembok kebosanan di mana skillnya udah meningkat dikit tapi belum signifikan. Kemudian kebaruan mulai hilang, kesenangan mulai turun, tapi masih ada setengah perjalanan untuk diselesaikan. Kamu mulai mempertanyakan tujuan di sini. Dan disinilah biasanya orang-orang mulai menyerah dan menganggap kebosanan itu sebagai hal yang salah. Setelah bisa melewati tembok ini, disinilah yang namanya fase penguasaan, di mana hal-hal yang membosankan tadi sudah bisa menjadi refleks. Itu sudah menjadi skillmu sekarang. Nah, ini juga pola yang sama di 30 Days Challenge, di mana minggu pertama, minggu kedua aku excited banget. Ingin mencoba ini, mencoba itu, hal-hal barunya semua aku cobain. Kemudian minggu ketiga mulai bosan, kemudian bertanya ngapain sih aku kayak gini. Kemudian klasik lah kita mulai menghindar dari daily menjadi weekly. Kemudian di titik sekarang, di sinilah ujiannya. Jika aku bisa melewati ini, seharusnya ngomong di depan kamera sudah bisa menjadi skillku. Kemudian aku sadar ketidaknyamanan ini bukanlah hal yang salah, tapi sebuah bagian dari proses. Nah, sekarang aku mau menjelaskan kenapa kebosanan itu adalah tanda yang baik. Yang pertama, kebosanan itu artinya ada pertumbuhan. Kalau kamu masih pemula dan kamu masih kewalahan dan kebingungan, kamu gak akan bosan, kamu akan stres. Bosan itu muncul ketika tugasnya sudah mulai familiar namun belum kamu kuasai. Itu berlaku ketika aku melakukan challenge ini ya. Jadinya ketika awal-awal aku gugup, sekarang udah mulai enjoy kalau lihat kamera. Kemudian kalau dulu ngomongnya agak gagap, gak terstruktur, sekarang udah mulai agak lancar, ngomongnya mulai terstruktur. Tapi masih ada jarak antara apa yang aku bisa sekarang dengan apa yang aku inginkan. Di sanalah kenapa aku merasa bosan. Kemudian yang kedua, kebosanan memaksa kamu mencari makna yang lebih dalam. Ketika kamu awal-awal mencoba, kamu selalu termotivasi oleh hal baru. Namun, ketika motivasinya hilang, kamu dipaksa untuk bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku harus melakukan hal ini?
Ini juga berkaitan dengan hal yang aku lakukan di awal-awal. Aku ingin, wah seru nih buat konten viral kayak teman-teman. Namun ketika sudah setengah jalan, aku sadar bahwa ini bukan tentang seru-seruan buat konten, tapi tentang bagaimana membangun skill komunikasi, storytelling, sehingga itu bisa menambah value hidupku. Kemudian yang ketiga, kebosanan mengajarkan kita suatu skill yang penting. Tetap melakukan sesuatu walaupun tidak ingin melakukannya. Ini yang membedakan antara hobi dan profesional. Orang-orang profesional tetap melakukan pekerjaannya walaupun tidak ingin melakukannya. Penulis tetap menulis walaupun lagi nggak ada inspirasi. Atlet tetap latihan walaupun lagi mager. Programmer tetap mencari bug walaupun lagi nggak mood nyari bug. Dan aku nggak akan bohong, beberapa video ke belakang ini mungkin terasa hambar. Tapi aku nggak tahu apakah video hambar di hari ke-18 akan menjadikan terobosan di hari ke-28. Kemudian yang ini adalah bagian praktisnya, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan rasa bosan, bukan melawannya. Yang pertama adalah ubah standar keberhasilan. Yang awalnya kita selalu menganggap bahwa apakah ini menarik, ubah menjadi apakah aku hadir. Dan pada 30 Days Challenge ini aku gak akan berpikir apakah video ini akan viral, tapi aku berpikir apakah aku hadir membuat video hingga 30 video. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan variasi mikro, sehingga variasi ini bisa memecah hal monoton namun tidak membuatmu kehilangan konsistensi. Misalnya, aku sudah shoot dengan angle yang itu-itu aja. Aku akan mengubah angle-nya sedikit sehingga ada hal baru yang membuatku tertarik untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah mendokumentasikan rasa bosan itu. Menjadi jujur itu tidak apa-apa. Ini bukan tentang menjadi perfect, tapi menjadi otentik. Dan ironisnya, orang-orang lebih terhubung dengan hal yang otentik daripada hal yang perfect. Contohnya sekarang aku lagi ngomong tentang rasa bosan karena aku memang sedang bosan membuat video ini. Kemudian yang terakhir, kita bisa mundur perlahan dan melihat gambaran besarnya. Kita itu merasa bosan karena kita terlalu fokus dan dekat dengan apa yang kita lakukan. Mungkin aku bosan dengan hari ke-25 ini, tapi ketika aku mundur sedikit, aku sudah melampaui 25 hari loh. Ada hal-hal yang dulu tidak bisa aku lakukan, sekarang bisa aku lakukan. Kemudian mundur lagi melihat garis besarnya. Ini bukan tentang 30 hari, tapi tentang membangun skill komunikasi. Buat kalian yang nonton ini dan sedang melakukan perjalanan konsistensi, nge-gym, membaca buku, atau apapun itu, percayalah rasa bosan itu bukan kesalahan, tapi adalah tanda kalian berada di jalan yang benar. Sekian hari ke-25 aku ngomong di depan kamera. Bisa komen ya cara kalian mengatasi rasa bosan. Jangan lupa juga untuk subscribe biar gak ketinggalan hari sisanya aku ngomong di depan kamera. Aku Dirga, bye-bye.